Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, tugas project housekeeping public area, pembersihan area kering dan area basah. Kali ini kita akan melaksanakan project di ruang tata usaha. Sebelumnya, perkenalkan saya Hamdan Atan Rabil dan rekan saya Safila Rogandiasa, saya Indah Putri Amelia, saya Muhammad Afandi. saya Ahmad. Saksikan video kami selengkapnya. Nah, sebelum kita melakukan proses pembersihan area kering dan area basah, kita harus mempersiapkan equipment dan chemical terlebih dahulu. Jangan lupa persiapkan K3LH, kebersihan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup, dengan memakai masker dan hand glove. Ini dia penampakan area kering dan area basah sebelum dibersihkan. Untuk pembersihan yang pertama, kita akan membersihkan langit-langit dari debu dan kotoran. Kali ini kita menggunakan alat yang bernama cleaning broom. Langkah pembersihan yang kedua, kita akan melakukan proses dusting meja. Hal ini bertujuan untuk memastikan meja bersih dan nyaman untuk digunakan. Pastikan setiap bagian meja bersih dan terhindar dari bakteri. Nah, selain meja, kita juga harus membersihkan kursinya nih teman-teman. Pastikan kursi bersih dan nyaman untuk digunakan. Pembersihan selanjutnya yaitu proses glazing. Di sini kita membersihkan kusen daripada pintu terlebih dahulu. Semprot glass cleaner ke kaca, lalu ratakan menggunakan spons. Gunakan window squeeze untuk membersihkan busa yang tersisa. Jangan lupa window squeeze-nya dilap dulu ya. Untuk proses pembersihan selanjutnya yaitu proses dry mopping, yang bertujuan untuk membersihkan debu-debu atau kotoran yang menempel pada lantai. Proses dry mopping ini dilakukan sebelum kita melakukan proses wet mopping. Pastikan setiap bagian dari sudut ruangan terbersihkan secara rapi. Nah, sebelum kita wet mopping, kita harus membersihkan sampah dari ruangan terlebih dahulu. Jangan lupa ya teman-teman, buang sampah pada tempatnya. Lalu, kita kembalikan plastik ke dalam tong sampah. Nah, tiba saatnya untuk kita melakukan proses wet mopping. Jangan lupa pasang caution wet floor agar orang lain tidak terpeleset. Celupkan mop ke dalam air lalu peras menggunakan pressing. Mulai proses wet mopping melalui bagian paling ujung ruangan. Lakukan gerakan secara mundur dan membentuk pola S. Nah, sama seperti bagian dalam, bagian luar juga harus kita bersihkan nih teman-teman. Seperti teknik pembersihan yang kita gunakan di dalam ruangan tadi. Nah, tibalah saatnya untuk kita melakukan proses pembersihan area basah. Jangan lupa buang airnya terlebih dahulu. Lalu, pastikan setiap sisi dari kamar mandi bersih dan steril ketika digunakan. Noda-noda kerak yang menempel pada lantai dan kloset kita gosok menggunakan hand brush dan toilet bowl brush. Jangan lupa semprotkan prostek sebelum melakukan proses penggosokan. Dan inilah tampak before dan afternya pada saat proses pembersihan area kering dan area basah pada ruangan tata usaha. Terima kasih tadi dari bersihkan semua hal, mulai dari lantai sampai kaca dengan waktu yang cukup sehingga memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Dan sebentar lagi
lagi terima kasih, dan ini nanti bisa dilanjutkan ketika kalian bekerja. Begitu Git? Iya. Terima kasih. Pembersihannya menyenangkan, bisa buat pengalaman kerja besok. Melalui praktek ini, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang bisa berguna untuk saya kelak PKL. Prakteknya seru banget, saya bisa bekerja sama dengan teman-teman saya. Tanggapan saya, pembersihan ini dapat mencegah kuman, debu, serta penyakit. Praktik pembersihan berjalan dengan baik dan area menjadi lebih bersih dan nyaman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.